Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Lolu, Bapak Duta Rumah Belajar 2019. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat virtual reality seperti ini. Atas nama panitia saya memohon beribu-ribu maaf atas kendala yang tadi kita dapati, dan puji syukur alhamdulillah bisa masuk lagi Pak Duta sebagai pembawa materi. Inilah Bapak Ibu kendalanya ketika kita melakukan seminar dalam aja. Misalnya ada satu kendala, kita harus bisa selesaikan. Jadi memang butuh kesabaran dan sedikit. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sambutan dari Bapak Sekolah kepada Bapak, silakan. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Salam sejahtera bagi kita. Saya hormati Bapak pemateri selaku Duta Rumah Belajar 2019. Yang saya sebut namanya Bapak SPD MTE serta seluruh peserta, orang tua murid, kepala sekolah, di Rumah Belajar pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana memberikan kesempatan kita atau memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita pada sore hari ini sehingga kita dapat bergabung sekaligus mendengarkan materi dan praktek tentang pembelajaran melalui rumah belajar. Dan adapun tema yang dibahas pada pagi hari ini, pada sore hari ini, yaitu tentang pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di 2020 ini. Saya selaku Kepala Sekolah SD Impres 6 Lolu sangat menyambut baik sekaligus apresiasi suatu inovasi, suatu kreatif atau suatu gagasan, walaupun kita sekarang masih dalam keadaan COVID-19
yang dikenal, yaitu virus corona. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu Kemendikbud serta gubernur maupun wali kota melalui edaran. Tentu pembelajaran secara tatap muka belum bisa dilakukan atau dilaksanakan. Jadi berbagai kebijakan tentu pemerintah memberikan dua macam, yaitu pembelajaran secara daring maupun secara luring. Tetapi pembelajaran ini, ya, boleh saya katakan tidak maksimal. Olehnya itu, berbagai upaya-upaya yang dilakukan melalui materi pada sore hari ini, kita akan mendengarkan langsung, baik secara praktek. Nah itu, tentu kita semua bertanya, artinya tentang materi yang diberikan ini. Saya juga selaku kepala sekolah ingin juga belajar. Artinya seorang kepala sekolah juga ya perlu belajar. Dan tentu sesuai perkembangan dewasa ini, kita jangan hanya tinggal diam. Kita harus, orang bilang ya, kita harus gaptek juga dengan pembelajaran lewat daring atau luring. Jadi harapan saya semoga materi-materi nanti yang disampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti dan bisa menjadi bekal kita untuk bisa kita terapkan kepada anak kita. Dan terus terang saja, orang tua selama ini berperan langsung sebagai guru di rumah. Ya, jadi tinggal bagaimana caranya juga orang tua artinya melaksanakan pembelajaran itu nyaman dan menyenangkan terhadap siswa. Kadangkala siswa juga atau anaknya sendiri diajar, saya lebih suka diajar mama daripada papa. Begitu juga sebaliknya. Karena kadangkala orang tua emosi mengajarkan kepada anaknya. Akhirnya anaknya tadi sudah mulai tidak nyaman dia. Jadi bagaimana kita memberikan pelajaran kepada anak-anak itu nyaman dan menyenangkan itu. Kalau di sekolah beda, kalau di sekolah gurunya betul sangat profesional dia. Ya, saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga mendapatkan manfaat yang begitu besar untuk bekal kita. Memberikan pembelajaran terhadap anak kita sendiri. Demikian penyampaian saya. Yang singkat ini, lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Efisiennya waktu, kita akan lanjut pada pembawa materi kepada Bapak Duta Rumah Belajar 2019, yaitu
Bapak Hamzah Ramdhani, MPD, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Atrin, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru di SD 6 Lolu, yang kami hormati orang tua siswa juga yang kami banggakan seluruh siswa di SD 6 Lolu. Merupakan kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, walaupun secara virtual, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung, untuk sharing terkait dengan bagaimana upaya kita untuk membuat pembelajaran ini menjadi maksimal. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share konten. Nampak ya, Ibu Atrin, nampak? Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke portal rumah belajar ada dua cara. Bisa melalui laptop ya, kita ketik link websitenya, atau bisa kita unduh aplikasinya di Play Store. Jadi silakan diunduh di Play Store aplikasi Rumah Belajar Kemdikbud. Ini merupakan aplikasi buatan pemerintah kita, ya, bagian Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Jadi ini fokusnya memang untuk peningkatan kualitas pendidikan, agar pembelajaran itu di kelas menjadi bermakna dan disesuaikan dengan era digitalisasi ini. Bapak Ibu, adik-adik, jadi untuk masuk ini kita perlu ketikkan linknya belajar.kemdikbud.go.id. Ini linknya, belajar.kemdikbud.go.id ya, belajar.kemdikbud.go.id. Ini merupakan tampilan beranda dari fitur beranda dari portal Rumah Belajar. Dan ini login ini Bapak Ibu, di sini ada yang menanyakan bagaimana cara login di Rumah Belajar. Klik saja login. Kemudian nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke sini. Ya, langsung diarahkan ke sini. Apakah sudah terdaftar atau belum? Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, cukup langsung masuk dengan Google. Karena portal Rumah Belajar itu sudah terintegrasi dengan Google. Kita masukkan Google, kita klik link Google ini saja. Kita klik Google. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi ketika login itu akan diarahkan pada sumber belajar. Apa sih isinya sumber belajar? Jadi sumber belajar ini berisi tentang berbagai macam video-video pembelajaran atau web-web atau modul-modul. Ya. Jadi ini nanti bisa dibaca oleh anak-anak gitu ya. Oke. Saya coba kembali, saya coba masuk di sumber belajar lewat sini saja, karena ada dua cara. Nah, ini. Saya scroll ke bawah. Ini ada fitur utama. Fitur utama Rumah Belajar itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama sumber belajar, kedua kelas maya, ketiga laboratorium maya, dan yang keempat bank soal. Saya coba klik kembali sumber belajar. Tadi kita sudah masuk di login terus diarahkan pada sumber belajar. Saya coba klik yang di sini. Mau lihat tampilannya. Nah, inilah tampilannya sumber belajar Bapak Ibu. Ini ada konten ya, ada konten-konten terbaru gitu tentang pembelajaran ya. Oke, kita mau cari yang SD nih. Kita mau cari SD. Kita ketik yang di sini. Kalau di Play Store Bapak Ibu sudah download aplikasinya, mudah sekali digunakan. Jadi tinggal dicari My Video Pembelajaran SD di bagian sumber belajar itu yang mana. Oke, kalau versi websitenya begini, kita cari yang SD. Kita klik yang SD. Nah, di sini kita bisa coba mainkan salah satu videonya. Tapi sebelumnya kita coba pilih kelas dulu. Kita pilih kelas. Nah, ini kelas 1. Ini video-video pembelajaran di kelas 1.
nanti Bapak Ibu coba buka saja, kemudian download ya. Kemudian download, saya coba buka salah satunya. Nah, oke, dan seterusnya. Jadi ini tinggal diklik untuk download. Bagaimana caranya supaya berhasil download? Maka Bapak Ibu harus masuk di sini tadi itu. Tulisan masuk diklik, kemudian masuk lewat akun Google agar lebih mudah. Kemudian download. Setelah di-download, tinggal dipelajari, jadi bisa digunakan secara offline ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena video-video di dalam sumber belajar rumah belajar itu sesuai dengan kurikulum yang sedang berlangsung. Sekarang kan ada K13 ya. Jadi materinya itu sesuai dengan K13. Itu video kelas 1, kita coba kelas 2. Nah, ini video-video pembelajaran kelas 2 SD. Kita cari lagi yang kelas 3. Ini kelas 3. Kemudian kelas 4. Kelas 5. Dan kelas 6. Nah, jadi sini silakan bereksplorasi Bapak Ibu. Jadi nanti sama-sama dengan anak-anak untuk menggunakan video pembelajaran untuk pembelajaran di rumah. Jadi kita belajar dari rumah menggunakan rumah belajar. Kemudian di sini juga ada konten web SD. Ada konten web SD, kita bisa buka di sini ya. Ini ada banyak sekali di sini konten web SD. Jadi silakan dibuka. Baik, saya coba lanjut lagi ke fitur yang kedua. Nah, fitur yang kedua ini kelas maya atau kelas digital. Kelas maya atau kelas digital ini bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung. Jadi semua modul soal ujian sudah terintegrasi ke dalam kelas maya ini. Ini kelas maya, kemudian oke, mohon maaf lagi maintenance Bapak Ibu kelas mayanya karena ini aksesnya seluruh Indonesia, jadi saya coba kembali saja. Saya lanjut kembali ke laboratorium maya. Ini laboratorium maya nanti ini khusus mata pelajaran IPA, ada matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi nanti bisa disesuaikan, nanti ini bagiannya Bapak Ibu guru nanti yang memberikan langsung kepada peserta didik. Dan orang tua juga bisa langsung menggunakannya untuk membantu anaknya belajar bagaimana cara menggunakan laboratorium maya. Jadi caranya cukup mudah, cukup diklik saja ini. Diklik, kemudian lakukan percobaan sekarang. Nah, ini baterai dihubungkan dengan lampu, kemudian ada lempeng tembaga, lempeng seng, kemudian dicelupkan ke dalam air. Tapi saklarnya belum dihubungkan, kita coba hubungkan dulu. Ternyata lampunya tidak menyala. Kita coba garam. Bagaimana kalau garam? Ternyata lampunya menyala. Nah, seperti itulah laboratorium maya. Kemudian bisa juga dicari laboratorium maya yang topik-topik lain nih di sini. Nanti disesuaikan mana nih yang sesuai dengan pembelajaran yang SD. Kalau saran kami sih dicoba semua saja materinya yang kira-kira tidak terlalu jauh beda. Walaupun materi SMP dengan SD sebenarnya tidak terlalu jauh beda. Karena laboratorium maya ini praktikum identik dengan kontekstual, artinya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Anak SD pun bisa menggunakan yang seperti ini. Lanjut kembali, kemudian ada ada fitur bank soal, ya. Ada bank soal di sini, jadi nanti Bapak Ibu bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan soal di ini bank soal. Kita coba yang kelas 1 SD. Nah, kita cari di sini pelajaran apa nih, misalkan matematika. Oke, kita coba yang misalkan yang dibuat oleh Pak Agus Haryanto. Kita coba klik di sini. Nah, di sini ada nih 1 tambah 2 berapa? Ya, nanti anaknya jawab nih di sini misalkan 3.
3 tambah 5 berapa? Oke, 8. Kemudian 5 tambah 5, 10. Ini kelas 1 SD ya Bapak Ibu. 6 tambah 7, 13. Nanti tinggal Bapak Ibu bagaimana mengkondisikan agar si anak ini mudah memahami tuh, maksudnya alurnya seperti apa. 8 tambah 9, 17. Ini 19. Oke ya, ternyata benar semua. Skor akhirnya 100. Gitu ya. Oke, kita coba yang kelas 2. Kita coba yang kelas 2 SD. Nah, ini silakan dibuka-buka. Ini ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN. Kemudian kelas 3 kita coba buka lagi. Nah, ini kelas 3 nih. Kemudian kita coba buka kelas 4. Jadi Bapak Ibu ini bisa diakses secara gratis. Kita hanya berkorban waktu dengan pulsa data. Jadi silakan dibuka untuk latihan di rumah, ya belajar dari rumah. Nanti orang tua kan bisa mendampingi. Jadi anak-anak pegang gadget itu artinya supaya ada nilai plusnya gitu. Ada nilai plusnya, bisa belajar dengan mengerjakan soal-soal di bank soal. Ini kelas 4 ya. Kemudian yang kelas 5. Ini kelas 5 soal-soalnya. Kemudian yang ini kelas 6. Silakan dibuka-buka ya adik-adik ya. Nanti dibantu sama ayah ibunya. Nah, atau langsung tanya ke Bapak Ibu guru di sekolah. Apakah misalkan melalui telepon atau SMS atau japri WA gitu ya. Oke, kemudian ada fitur pendukungnya. Fitur pendukung itu ada 6 ya. Ada 6 fitur pendukung, ada peta budaya. Kalau misalkan ada adik-adik ya, ada anak-anak SD yang lebih suka bercerita tentang budaya dari Sabang sampai Merauke. Diperkenalkan di sini. Komunitas adat Samin. Apa tuh adat Samin? Jadi anak-anak nanti bisa dibacakan di sini. Nah, bisa dibuka. Jadi ajaran Samin itu merupakan ajaran dari salah satu suku di Indonesia. Nah, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini menambah pengetahuan kita dalam hal mengenal budaya di Nusantara. Karena Indonesia itu luar biasa, sangat kaya sekali budayanya. Di Sulawesi Tengah saja sukunya ada banyak sekali suku di Sulawesi Tengah. Apalagi di seluruh Nusantara. Kemudian ada juga malam satu suro, ondel-ondel, Homo erectus. Ini tinggal dibuka nanti artinya dibaca-baca kalau malam gitu kan. Sebagai hiburan, artinya hiburan yang ada nilai plusnya, menambah pengetahuan. Kemudian ada lagi buku sekolah elektronik. Nah, ini buku sekolah, ini buku yang digunakan oleh seluruh siswa di Indonesia. Itu ada di sini adik-adik, ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi buku sekolah elektronik, misalkan kita mau cari buku SD nih, kita cari buku SD, kita cari aja di sini buku SD kelas berapa gitu. Jadi silakan dibuka ya, silakan dibuka-buka di sini, nanti juga bisa di-download. Oke, saya coba kembali dulu. Nah, ini yang keren banget nih, ada wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa itu seakan-akan kita melihat benda-benda di luar angkasa dengan menggunakan teleskop yang besar ya, teleskop Hubble. Kita coba klik. Nah, ini wahana jelajah angkasa. Oke, close saja. Kemudian di sini kita bisa melihat konstelasi-konstelasi. Misalkan saya ingin melihat solar system. Solar system itu tata surya ya. Kita melihat solar system. Tuh. Nah, ini adalah tampilan dari tata surya kita. Kemudian misalkan kita mau cari di mana nih bumi nih. Kita klik saja di sini bumi. Kita klik. Nah, ini jalannya di sini. Ya, dia jalan nih.
Kemudian misalkan kurang puas nih, udah dibesarin aja. Tuh, kita bisa besarkan ya ukurannya. Nah, ini bumi kita. Ini bisa kita putar-putar nih. Wah, keren kan? Kenapa nih gelap? Karena malam. Karena tidak terkena sinar matahari. Yang terang ini karena terkena sinar matahari. Jadi nanti sambil membuka, sambil belajar, sambil bertanya, loh ini kenapa? Begini. Itu apa sih yang terang-terang di sebelah sana? Nah, oh itu penampakan dari galaksi gitu, galaksi Bima Sakti. Dan ternyata tata surya kita ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti gitu. Jadi artinya kita buka semua yang ada di sini. Misalkan kita mau jalan-jalan di mana nih? Mau lihat langit langsung atau planet atau apa, jadi silakan dibuka semua di sini tentang wahana jelajah angkasa nih. Gitu ya. Oke, saya coba kembali lagi melihat fitur yang lain. Kemudian karya bahasa dan sastra. Apa sih isinya karya bahasa dan sastra? Kita buka. Nah, ada tentang puisi, ya tentang sastra, tentang legenda-legenda. Nah, silakan dibuka dongeng-dongeng gitu ya. Oke, itu karya bahasa dan sastra. Kemudian di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan karirnya melalui pelatihan-pelatihan online yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Jadi skalanya nasional. Ini saya tidak perlu buka ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti khusus ketika webinarnya langsung dengan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi saya lewatkan saja. Nah, ini ada fitur baru nih Bapak Ibu nih. Adik-adik ini ya, ada fitur baru namanya EduGame. Edu itu singkatan dari education. Jadi permainan yang mengandung unsur pendidikan. Kita coba buka. Nah, oh ya, ini brand ambassador dari Rumah Belajar ya. Ini aktor ya, aktor muda Indonesia. Kemudian kita coba cari ini gamification ya. Kita coba cari yang mana nih? Kita cari misalkan, ini bola nih bagus nih. Biasanya anak cowok kan, saya mau main bola nih, menata bola. Tapi bola apa? Ini bukan bola-bola kaki ya. Kita bermain dengan menata bola. Nah, membandingkan bilangan. Ini untuk SD kelas 2. Kita klik main. Misalkan kita klik yang bertahap dulu ya. Satuan dulu, baru puluhan, ratusan, ribuan. Kita perhatikan tandanya. Perhatikan bilangan yang ada di bola. Perhatikan bilangan-bilangan yang ada di dalam bola ini. Perhatikan tanda lebih besar dan lebih kecil. Jadi tanda lebih besar dan lebih kecil diperhatikan. Seret bola-bola yang berada di atas tembok ke kotak lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita coba klik mulai. Nah, ini 2 dengan 1. 2 itu lebih besar dari 1, berarti 2-nya di sini, 1-nya di sini. 6 dengan 4, berarti 6-nya lebih besar daripada 4. Oke, kemudian kita klik lanjut. 5 dengan 8, 5 lebih kecil daripada 8 kan? Kita klik di sini, ini 9 lebih besar daripada 6. Kita klik jawaban. Oke. Misalkan nih, kita salah tempat nih. Waduh, salah ternyata. Harusnya 8 di sini. Batal ya, kita klik batal. Kemudian kita ambil lagi di sini, kemudian ini di sini. 4 lebih besar daripada 3. Oke. Kita klik lanjut. 2-nya di mana? Lebih kecil kan? Berarti di sini, 6-nya di sini. 8-nya lebih besar daripada 3. Lanjut lagi. Ini kita bermain bola tapi yang mengandung unsur pendidikan adik-adik. Jadi ini untuk meningkatkan ya kemampuan matematika kita. Kemampuan berpikir juga pastinya ya. Oke.
9 lebih besar daripada 4, 6 lebih besar daripada 1. Cek jawaban, lanjut. Oke, 4 nomor lagi. 7 lebih besar daripada 1, 6 lebih besar daripada, salah, ternyata batal. 6 lebih kecil daripada 9. Oke, sip. Lanjut, 3 nomor lagi. 7 lebih besar daripada 2, 3 lebih kecil daripada 4. Lanjut lagi, 7 lebih besar daripada 1, 4 lebih besar daripada 2. Oke, 1 nomor lagi. 1 lebih kecil daripada 9. 9 lebih besar daripada 1 ya. Kemudian 5 lebih kecil daripada 7. Oh iya, tadi saya tidak perhatikan nama-namanya ya. Oke. Nah, kamu berhasil menyelesaikan semua soal dengan benar. Oke, kira-kira gitu ya. Dan silakan nanti dipilih berbagai jenis game yang lain. Ini ada beberapa game ini. Ya. Snake Chemistry Bonding. Ada petualangan antariksa nih, berpetualang di antariksa. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian, oke, lanjut dulu. Nah, rumah belajar juga mempunyai tautan ya, tautan rumah belajar. Jadi ada radio edukasi, ada edukasi, TV edukasi. Ini yang bisa digunakan oleh adik-adik untuk belajar daring. TV edukasi ada, di YouTube-nya juga ada. Di YouTube-nya juga ada ya, YouTube TV edukasi. Oh iya, rumah belajar juga punya channel YouTube, namanya. Oke, saya coba YouTube ini ya. Rumah belajar Kemdikbud, jadi nanti bisa dilihat-lihat adik-adik ya. Bisa dilihat-lihat di sini. Rumah belajar Kemdikbud. Oke, kita coba cari sini. Nah, ini rumah belajar Kemdikbud. Silakan simak video-videonya ya. Simak video-videonya. Kalau perlu kita subscribe channel milik pemerintah kita agar mendukung program pemerintah ya. Karena dengan subscribe itu merupakan salah satu sikap kita mendukung program pemerintah. Ini ada beberapa nih. Jadi adik-adik kemarin itu ada Sapa di RB ya, Sapa di rumah belajar untuk seluruh siswa di Indonesia. Baik dari ada siswa SD, ada SMP, SMA, dan SMK. Jadi materinya bisa dicek di sini. Jadi belajar bersama dengan seluruh siswa di Indonesia, bahkan ada dari luar negeri adik-adik. Ada dari Den Haag, ada dari Malaysia, Singapura. Tapi siswanya adalah siswa Indonesia yang sekolahnya di luar negeri. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, adik-adik. Jadi silakan gunakan portal rumah belajar, jadi portal pembelajaran gratis, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pola belajar dari rumah. Ya, semoga belajarnya semakin semangat, walaupun di rumah kita tetap selalu mencari hal-hal baru untuk mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran kita lebih berjalan dengan maksimal. Itu saja yang bisa kami share hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Silakan Ibu Atrin. Boleh saya lihat gitu bukan? Halo Ibu Atrin. Iya, silakan Ibu Atrin. Ya. Halo? Iya, halo. Hamzah Ramdhani, ada suara saya? Ya, bisa. Oke, ya. Terima kasih Pak Hamzah Ramdhani, MPD, Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2020. Baik dan jelas tentang rumah belajar untuk anak-anak kita
berikutnya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara yang ada dalam redaksi dalam webinar pada hari ini. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Ada dalam room ini Bapak Ibu klik di pojok kanan itu gambar orang, kemudian lihat di bawah kanan. Nah, bisa seperti ini sudah ada ya. Fairuz, orang tuanya Fairuz, Ibu Putu, Zulfia, untuk sementara kemudian kalau mau kita klik gambar tangan itu bertanya di klik ada di kolom chat itu di samping gambar tangan itu sebelah kiri bisa diklik itu kemudian ditulis atau diketik pertanyaan. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada orang tua dari Ananda Fairuz. Orang tua Ananda Fairuz di Saya sudah ini, silakan ini siapa orang tua dari Ananda Fairuz ya, sudah mikrofonnya sudah saya aktifkan, silakan menyampaikan ini pertanyaan secara langsung. Halo. Ini namanya Fairuz, Fairuz mau bertanya apa? Silakan. Silakan Pak Fairuz, ini nama siswa ya Bu Adrin ya? Ya. Fairuz ini nama siswa ya? Ya, nama siswa. Ya. Ada di sini nama siswa ya. Nama siswa dari sekolah saya. Ini mikrofonnya sudah saya aktifkan, silakan bertanya. Oh gitu, ini. Jangan lupa untuk semua isi presensi atau absen yang ada di kolom chat umum itu yang sudah saya bagikan, saya share Bapak Ibu, dan mengisi presensinya atau absennya itu sekali saja. Ibu Atin mungkin boleh dibacakan saja komen di kolom chat pertanyaan-pertanyaan. Dengan Fairuz Sani tadi orang tuanya mungkin salah. Untuk sementara di kolom chat itu belum ada pertanyaan, tapi mereka hanya bingung di mana presensinya. Sedangkan sudah bagus itu. Coba mungkin Pak Duta bisa lebih menjelaskan lebih detail bagaimana mengisi presensi di dalam chat umum itu. Oh siap. Oh ya, jadi Bapak Ibu untuk mengisi presensi silakan diklik saja linknya. Linknya diklik, kemudian langsung akan diarahkan ke browser nanti. Tapi kalau misalkan tidak bisa diklik, di-copy saja atau disalin linknya. Setelah disalin, langsung diarahkan di browser, bisa Chrome, bisa Mozilla Firefox. Kemudian silakan diisi. Begitu kurang lebihnya. Jadi ada dua cara. Oh iya, Ibu Atin, ini ada pertanyaan dari orang tua atas nama Adi Rahmat ini. Jadi saat mendaftar sudah pilih masuk melalui Google, tapi kemudian disuruh isi form dan memasukkan NISN, kami belum mendapatkan info NISN anak. Oh, siap-siap. Jadi nanti bisa di-share nomor induk siswanya, buatin ke orang tua siswa supaya bisa mendaftar. Sebenarnya kalau masuk akun Google ya, setiap HP Android atau iPhone itu kalau misalkan sudah terdaftar akun Google-nya, jadi tidak perlu lagi masukkan NISN, dia otomatis langsung bisa digunakan sebenarnya. Tapi kalau itu kemungkinan, itu kliknya bukanlah melalui Google, tapi memang klik mendaftarnya, klik daftar. Jadi memang dimasukkan NISN-nya. Begitu kira-kira. Ini cuma satu pertanyaan Ibu Atrin. Ya, dengan baik dan dipahami. Kita pindah pada pertanyaan berikutnya Pak Duta yang Pak Taufik ini nama anak ini yang lagi angkat anak itu. Oh iya, saya coba aktifkan mikrofonnya.
Iya, Pak Taufik. Orang tuanya Taufik. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu dari Taufik untuk memberikan kami saran, masukan atau pertanyaan. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak. Ini kan saya ikut nanti udah di pertengahan webinarnya. Itu untuk link-link yang tadi di presentasi itu bisa di-share ya di kita ya. Oh, link yang saya presentasikan tadi Pak ya? Iya, nanti minta tolong di-share aja Pak, supaya anak-anak kan tinggal kita coba memo di halaman depannya mereka, jadi mereka tinggal link aja sih. Oh iya Pak. Saya langsung ketikkan Pak ya. Saya ketikkan di kolom chat. Langsung saya ketikkan sekarang Pak. Oke, dan iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Belajar.kemdikbud.go.id atau langsung bisa download aplikasi Rumah Belajar Kemdikbud di Play Store. Nah, oke, saya coba aktifkan dulu perangkat HP saya. Saya mau tunjukkan. Oh iya, share screen saya belum berfungsi ya. Oke. Saya coba dulu ini hubungkan HP saya ke laptop. Binte. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diarahkan anak-anak untuk mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store supaya jadi lebih mudah. Jadi tidak perlu lagi membuka linknya, link Rumah Belajar. Jadi langsung mulai aplikasi di Play Store. Sama dengan dulu koreksi. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa disampaikan ke kami. Iya, ada yang bertanya dari guru kelas 2 ya Pak. Iya. Kalau kita mengambil materi untuk diajarkan, apakah kita langsung masuk ke Rumah Belajar atau kita melalui Google dulu? Sebenarnya itu kan kalau kita sudah sudah install di Rumah Belajar di mana atau di network, kan tinggal klik saja Rumah Belajar, begitu ya Pak Bisa? Iya, betul sekali. Jadi kalau lebih mudahnya melalui HP saja, jadi aplikasi Rumah Belajar di-download di HP melalui Play Store. Ya, melalui Google Play Store. Bagi Android ya, kalau iPhone juga bisa. Kemudian langsung pakai saja di situ Bapak Ibu. Jadi langsung buka aplikasinya, tidak perlu lagi masuk lewat browser, misalkan Google, tidak perlu lagi. Ibu Atin mungkin bisa disampaikan ke peserta, jangan lupa presensinya. Iya,
Iya, sudah Bapak. Bapak Ibu yang saya banggakan, jangan lupa mengisi preferensi, mencatatkan ada di peserta, itu saya sudah share. Kemudian satu kali saja mengisinya. Terakhir di bawah itu Bapak Ibu tanda tangan, ada tanda tangannya di bawah. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, mungkin silakan angkat tangannya atau bertanya di kolom chat. Halo Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya atau mungkin belum jelas, mungkin ada yang belum dipahami, silakan. Sementara kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dengan dutanya langsung, dan beliau namanya saja Duta, jadi sangat menguasai fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Rumah Belajar ini. Kalau misalnya ada juga yang membutuhkan rekamannya sementara kita webinar saat ini, bisa juga nanti di-share setelah selesai kita webinar. Masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, nanti Ibu Adrin rekaman dari ini nanti saya akan upload di YouTube, nanti bisa saya share supaya nanti Bapak Ibu atau adik-adik bisa meninjau kembali kegiatan webinar kita hari ini. Iya, Bapak Ibu, ini semuanya kita di dalam ini ada 38 peserta. Ya, jadi nanti absen itu 38. Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan mengklik gambar tangan untuk mau bertanya langsung atau lewat kolom chat di chat. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak mau bertanya lagi, mungkin sudah jelas atau Bapak Ibu masih malu-malu, nanti kita lanjut lagi untuk melaksanakan webinar seperti ini dengan materi yang berbeda mungkin. Saya persilakan kepada Bapak pembawa materi, Pak Duta Rumah Belajar 2019, Pak Hamdani SPD. Silakan untuk menunjukkan materi yang telah dijelaskan tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Adrin, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi untuk membuka fitur Rumah Belajar, untuk membuka portal Rumah Belajar ada dua cara. Yang pertama bisa langsung menggunakan aplikasi yang sudah di-download di Play Store. Itu saran saya pakai itu saja karena sangat mudah sekali. Kemudian jika ada tampilan update, silakan di-update secara berkala agar video-video pembelajaran atau fitur-fitur baru yang masuk itu langsung bisa masuk ke aplikasi yang sudah di-download. Terus yang kedua bisa juga melalui link belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian ini melalui browser ya, bisa pakai Chrome atau jenis-jenis perambahan yang lain. Jadi silakan gunakan aplikasi gratis ini, aplikasi buatan Kemdikbud untuk pendidikan di Indonesia. Jadi mari kita gunakan semaksimal mungkin portal Rumah Belajar ini untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih bermakna dan sesuai dengan era digital yang sekarang ini. Itu saja, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Rasakan kepada Ibu Adrin. Silakan Ibu Adrin. Ya, terima kasih semoga bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, orang tua murid serta saudara-saudari yang mengikuti pada sore hari ini.
Dimohon untuk jangan dulu keluar, dan kita lakukan foto bersama untuk menjadi dokumen kami, terutama Kementerian Lolu, bahwa kami pernah melaksanakan webinar dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, yaitu disebabkan oleh virus corona yang melanda seluruh dunia termasuk negeri kita, atau secara khusus di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya sangat bangga karena Bapak Ibu betul-betul memperhatikan bagaimana memberikan anak-anak kita nanti di rumah untuk kedepannya selama pandemi ini. Semoga kita bisa menciptakan kenyamanan, kebahagiaan anak kita di rumah dalam belajar di rumah. Itu saja, lebih dan kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke.